Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hari Nugra Saputra. Di sini kita akan membahas mengenai praktik prostitusi online. Pemirsa, bahwasanya praktik prostitusi online ini merupakan salah satu dari masalah sosial dan telah lama terjadi. Tapi publik sempat terkejut dengan adanya polisi membongkar praktik prostitusi online yang dilakukan oleh artis. Sebagai reaksi dari kejadian ini, polisi melakukan penegakan hukum seperti halnya pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan kepada beberapa pelaku yang tersangkut dalam kasus praktik prostitusi online. Berikut selengkapnya. Sebenarnya dalam literatur hukum pidana itu tidak mengenal yang namanya prostitusi online, tapi lebih dikenal dengan sebutan prostitusi atau pelacur. Nah, pelacur dalam jaringan ataupun prostitusi online merupakan sebuah perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi. Nah, proses transaksi ini dilakukan secara jaringan ataupun dalam media sosial, sehingga disebutlah prostitusi online. Biasanya ya, para pembuka jasa tersebut itu menawarkan baik foto ataupun video di media sosial, sehingga orang yang menggunakan jasa tersebut akan merasa tertarik dan prosesnya itu sangatlah mudah, sehingga banyak sekali terjadi prostitusi online di Indonesia ini. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, orang yang dihukum pidana dalam prostitusi online adalah orang yang memudahkan terjadinya prostitusi online, atau kita sebut dengan mucikari ataupun germo, bukan PSK gitu ya. Kenapa tidak PSK-nya? Karena dalam prostitusi online kita tidak tahu siapa yang menjadi pelaku, siapa yang menjadi korban. Sehingga ya lebih tepatnya kepada siapa yang memberikan wadah untuk terjadinya prostitusi online. Terkecuali jika PSK dengan orang yang menggunakan jasa itu melakukan hubungan secara paksaan, secara kekerasan, ataupun melakukan hubungan seksual dengan orang ataupun anak yang di bawah umur. Nah, itu bisa dihukum pidana. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut. Pemirsa, berdasarkan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang prostitusi yang berbunyi, barang siapa sebagai mucikari atau sataner mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Nah, ini untuk mucikari karena mereka menjadikan ini sebagai ladang mata pencaharian pada prostitusi online. Ada juga PSK yang dapat diancam hukuman pidana jika polisi dapat membuktikan dengan berlandaskan pada Undang-Undang ITE. Nah, menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Nah, kesusilaan yang dimaksud adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan seksualitas atau perkelaminan. Jika kita melanggar akan terkena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, perbuatan mendistribusikan dalam Undang-Undang ITE didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada orang melalui media elektronik. Sedangkan mentransmisikan didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan informasi elektronik kepada orang yang dituju dengan sengaja. Nah, maka dari itu PSK juga dapat terjerat pidana karena melakukan perbuatan seperti mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen berupa gambar, video yang berbau kesusilaan. Contohnya, banyak para selebgram yang terciduk sedang live streaming dengan keadaan sedang memakai bra saja karena untuk mengambil viewer yang banyak. Nah, lalu bagaimana bagi para pengguna layanan seksual? Apakah mereka dipidana juga atau tidak? Gitu ya. Nah, jawabannya, mereka yang menjadi pengguna prostitusi online itu tidak dapat diancam pidana
karena belum ada aturan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum para pengguna layanan seksual, kecuali mereka melakukan seksual secara kekerasan, secara paksa, dan kepada anak di bawah umur, maka bisa dijerat pidana atau mereka mengirimkan kembali video serta foto PSK ke ruang publik. Baik pemirsa, terakhir kita sebagai paralegal hukum yang mengetahui hukum, yang paham hukum, apabila kita melihat suatu permasalahan sosial yang memang meresahkan masyarakat seperti halnya prostitusi online, penipuan online, ataupun pinjaman ilegal, dengan adanya bukti-bukti yang telah terkumpul, kita bisa melaporkan kepada para penegak hukum seperti halnya polisi, jaksa, ataupun hakim, sehingga bisa ditindaklanjuti. Agar apa? Agar kehidupan dalam bermasyarakat itu tenang, tertib, dan juga damai. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.